Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal USP tahun 2020 Matematika Wajib nomor 21 sampai 30. Perhatikan soal nomor 21. Turunan pertama, fungsi yang dinyatakan dengan fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 1 dikali 4 dikurang 5x pangkat 3 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini bisa dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, ini kita kalikan, lalu kemudian disederhanakan, baru kemudian diturunkan. Cara yang kedua, dengan menggunakan aturan perkalian pada turunan. Jika dilihat dari pilihan gandanya, maka ini menggunakan aturan perkalian pada turunan. Diingatkan lagi, aturan perkalian pada turunan, ini Ibu tuliskan terlebih dahulu. Jadi kita punya aturan perkalian pada turunan. Jika Y merupakan perkalian dua fungsi U dan V, di mana U dan V adalah fungsi dalam X, maka turunannya ini akan menjadi U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Dan juga ada aturan pembagian, ini sekalian Ibu ingatkan lagi. Aturan pembagian itu jika Y-nya merupakan pembagian dari fungsi U dan V. Jadi Y ini sama dengan U dibagi V, di mana U dan V adalah fungsi dalam X. Maka turunannya ini akan menjadi U aksen kali V dikurang U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Hampir mirip ya untuk pembilangnya dengan aturan perkalian. Hanya bedanya di sini adalah tambah, di sini adalah kurang. Ini berarti kita misalkan menjadi U kali V. Berarti yang dimisalkan jadi U itu adalah 2x pangkat 2 tambah 1. Dan yang dimisalkan menjadi V adalah 4 dikurang 5x pangkat 3. Jadi ini turunannya, U aksennya, 2x kuadrat dikurungkan menjadi 4x. Ini satu turunannya 0. Dan V aksen ini diturunkan menjadi min 15x pangkat 2. Sehingga Y aksennya ini akan menjadi U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. U aksennya 4X, V-nya adalah di sini 4 dikurang 5X pangkat 3. Ditambah U-nya adalah 2X kuadrat tambah 1 dikali min 15X pangkat 2. Nah ini kita lihat ya, di sini dari pilihan ganda yang sesuai dengan yang kita kerjakan itu adalah bagian yang B. Berarti nomor 21 adalah yang B jawabannya. Nomor berikutnya, nomor 22. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9 turun pada interval. Nah ini adalah salah satu penggunaan turunan. Penggunaan turunan itu bisa untuk menentukan interval di mana fungsi tersebut naik dan fungsi tersebut turun. Jadi interval fungsi naik, ini Ibu singkat ya nulisnya. Ini Ibu tulis terlebih dahulu. Jadi interval fungsi naik itu jika, jadi fungsi naik itu dia jika turunannya lebih dari 0, jadi turunannya lebih dari 0, dan fungsi turun itu jika turunannya kurang dari 0. Ini turunannya kurang dari 0. Nah ini dia minta interval fungsi turun. Jadi ini fungsi turun. Berarti yang diminta adalah turunannya akan kurang dari 0. Ini kita turunkan. X pangkat 3 menjadi 3x kuadrat. Min 3x kuadrat diturunkan jadi min 6x. Min 9 diturunkan dia 0. Jadi ini akan kurang dari 0. Ini kita faktorkan. Difaktorkan, keluarkan faktor yang sama untuk bilangannya, faktor yang samanya 3, x kuadrat dengan x faktor yang samanya x, sehingga ini tinggal x dan ini tinggal 2, kurang dari 0. Maka di sini 3x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 0 dibagi 3, 0 bagi 3 dia adalah 0, ini x-nya sama dengan 2. Kemudian letakkan pada satu garis bilangan. Ini letakkan di satu garis bilangan. Ini adalah 0, ini adalah 2. Ini masing-masing bulat kosong ya. Berarti 0 dengan 2 tidak termasuk penyelesaian.
Jadi nanti kalau di pilihan ganda tidak ada tanda sama dengannya di sini. Nah ini kita bisa dengan dua cara juga, tapi boleh ambil pakai titik uji, boleh juga kamu lihat di sini bentuknya kuadrat. Kalau bentuk kuadrat, kalau dia persamaan kuadrat itu bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C, ini A-nya lebih dari 0, maka gambar itu akan terbuka ke atas. A-nya kurang dari 0, gambar itu akan terbuka ke bawah. Nah ini A-nya adalah 3, dia lebih dari 0, dia akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas, dia akan seperti ini gambarnya. Berarti di antara 0 dengan 2, itu akan gambar itu di bawah garis. Di bawah garis-garis ini adalah sebenarnya sumbu X, berarti ini akan nilainya negatif. Ini positif dan ini positif. Ini dia seperti ini. Boleh juga menggunakan seperti menyelesaikan pertidaksamaan pecahan. Ini lihat koefisiennya positif, ini koefisiennya positif, dikalikan positif kali positif hasilnya positif, maka paling kanan itu positif, kemudian selang-seling positif, negatif, positif. Karena diminta dia kurang dari 0, maka penyelesaian adalah yang nilainya di bawah 0, yaitu yang nilainya negatif, berarti daerah negatif yang merupakan penyelesaian. Jadi 0 kurang dari X kurang dari 2. Yang sesuai ini adalah yang B. Berikutnya soal nomor 3, nomor 23 maksudnya. Pengembang membangun sebuah perumahan dengan biaya proyek per hari 4X dikurang 32 tambah 250X Rp100.000 dalam waktu X hari. Agar biaya proyek bisa ditekan seminimal mungkin, ini ada kata seminimal mungkin, berarti ini merupakan salah satu penggunaan turunan. Untuk menentukan nilai dia maksimum atau minimum, maka ini merupakan penerapan turunan. Jadi nilai maksimum atau minimum itu terjadi jika turunannya sama dengan 0. Jadi turunannya dia sama dengan 0. Nah ini turunannya sama dengan 0, berarti ini tinggal kita turunkan. Tapi kita lihat di sini, ini adalah dalam waktu biaya per hari. Ibu tulis dulu di sini. Jadi biaya per hari itu adalah 4X dikurang 32 ditambah 250 per X, Rp100.000. Berarti untuk biaya X hari, kalau satu harinya segini, berarti kalau biaya X hari tinggal dikalikan X. Jadi X dikali 4X dikurang 32 tambah 250 per X. Rp100.000-nya nggak ibu tulis lagi ya, nanti di belakang. Nah, biaya X hari ini kita simbolkan sebagai fungsi B dalam X. Jadi fungsi B ini akan menjadi 4X kuadrat min 32X ditambah 250, Rp100.000. Nah ini supaya dia nilainya seminimal mungkin, kalian lihat ini minimal. Kenapa? Ini nilai A-nya lebih dari 0, dia akan terbuka ke atas, makanya yang didapat nanti nilai minimum ini. Makanya di sini soalnya adalah seminimal mungkin. Nah, berarti di sini tinggal kita turunkan. Berarti B aksennya akan sama dengan 0. Diturunkan menjadi 8X min 32 sama dengan 0. Jadi 8X-nya sama dengan 32, X-nya itu 432 dibagi 8. Jadi akan seminimal mungkin jika dilakukan dalam 4 hari. Ini ya untuk nomor 23. Sekarang nomor 24. Dilihat di sini nomor 24. Tentukan hasil integral dari X min 2 dibagi akar dari X kuadrat min 4X tambah 8 dx. Ini integral, karena tidak ada batas maka ini merupakan integral tak tentu. Ibu ingatkan sedikit, kalau kita punya integral itu dia bentuknya adalah AX pangkat N dx misalnya. Maka hasil integralnya dia akan kebalikan dari turunan. Maka pangkatnya bertambah 1 jadi pembagi. Jadi A dibagi N tambah 1 dikali di sini adalah X pangkat N tambah 1 plus C. Tapi perhatikan di sini. Ini X-nya semua sebagai di atas. Tidak ada di sini pembilang atau penyebutnya. Tidak ada penyebutnya. Nah ini bentuknya dia seperti ini, berarti kita tidak bisa gunakan langsung. Di sini variabelnya X, di sini dx, berarti jika kita ganti variabelnya dengan U, misalnya menjadi
A dikali U pangkat N DU. Ini lihat ya, ini U-nya yang berpangkat N, ini sebagai DU. Maka ini juga sama jawabnya. Jadi A per N tambah 1 dikali U pangkat N tambah 1 plus C. Ini akan sama karena ini juga diintegralkan terhadap variabel U. Ini diintegralkan terhadap variabel X. Nah ini berarti kita mengerjakannya tidak bisa langsung. Ini namanya menggunakan integral substitusi. Integral substitusi digunakan jika bentuk yang satu merupakan turunan dari bentuk yang lainnya. Biasanya kalau turunan berarti pangkat itu akan selisih 1. Ini X-nya pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Dia selisihnya 1. Dan ini bentuknya merupakan turunan dari bentuk yang satunya lagi. Yang kita misalkan itu yang mempunyai pangkat yang besar, atau pangkatnya negatif, atau pangkatnya pecahan. Jadi di sini yang kita misalkan yang pangkatnya adalah yang lebih besar. Ini ya. Ini pangkatnya dia di bawah dan dia adalah pangkatnya pecahan. Jadi yang dimisalkan sebagai U itu adalah X kuadrat min 4X tambah 8. Ini kita cari turunannya. Jadi U aksennya. U aksen ini penulisannya boleh juga dituliskan fungsi U diturunkan terhadap variabel X. Nah, kan kita tuliskannya DU per DX. Ini akan menjadi 2X min 4. Nah ini kita kalikan silang, jadi DU itu akan sama dengan 2X min 4 DX. Nah karena kita mau menggantinya semua dalam bentuk DU, maka di ruas kanan hanya tinggal DU, jadi tinggal DX maksudnya ya. DU per 2X min 4 itu akan sama dengan DX. Nah baru kita ganti soalnya. Jadi integral dari X min 2 dibagi, ini menjadi akar U. DX-nya kita ganti menjadi DU per 2X min 4. Nah sekarang kita lihat X min 2 dengan 2X min 4 ini mempunyai faktor yang sama. Ini berarti 2 kalinya dari X min 2, berarti ini disederhanakan. Ini tinggal 2. Nah U-nya pangkatnya kita naikkan ke atas. Jadi di sini jadi integral ini jadi U pangkat min setengah akar ya, akar itu pangkatnya setengah dikali DU per 2. Atau kita menuliskannya di integral setengah kali U pangkat min setengah DU. Ini sudah dalam U dan DU. Integralkannya seperti X dalam DX. Jadi ini pangkat bertambah 1, jadi min setengah tambah 1 jadi setengah, dan jadi pembagi 1 per setengah dikali U pangkat setengah tambah C. Nah ini kita kalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali setengah itu 1, berarti ini tinggal 1 ya, jadi U pangkat setengah atau akar U. Nah di sini nggak ada pakai akar ya, dia pakai pangkat. Kita ikutin pilihan gandanya terlebih dahulu. Jadi ini akan menjadi U pangkat setengah. Jadi ini U pangkat setengah plus C. Lalu kemudian tinggal U-nya diganti. U-nya diganti menjadi X kuadrat min 4X plus 8. Pangkat setengah tambah C. Pilihan ganda yang sesuai dengan ini adalah yang jawabannya adalah nomor, dilihat di sini nomor 24 itu adalah yang A. Ini yang A ya. Nah, sekarang lihat nomor berikutnya, nomor 25. Ini Ibu pindahkan terlebih dahulu. Ini nomor 25, dilihat di sini. Pada segitiga lancip DEF diketahui panjang sisi DF 4, panjang DE 5, dan cos E sama dengan 4/5. Maka nilai cos F adalah, nah dia minta ini segitiga lancip. Segitiga lancip berarti semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini kita gambarkan dia akan seperti ini. Nah ini dilihat ini. Ini punya segitiga DEF. Yang diketahui itu adalah DF panjangnya 4, lalu panjang DE 5, lalu cos E itu adalah 4/5. Kita punya di sini cos E sama dengan 4/5. Lalu kita punya di sini dia tanya adalah nilai cos F. Ini
cos F berapa sih? Yang ditanya itu cos F nilainya berapa. Nah, jika kita lihat dari yang diketahui, ini dilihat ya, ada dua sisi dan satu sudut. Ini saling berhadapan yang diketahuinya. Sudutnya E, sisinya DF. Ini berhadapan antara sisi dengan sudut yang diketahui. Maka kita menggunakan aturan sinus. Ibu ingatkan lagi, jadi kalau kita punya aturan sinus, itu berlaku untuk segitiga sembarang. Jadi aturan sinus itu kalau kita punya segitiga seperti ini ibu namakan misalnya segitiga ABC, ini mau berlaku untuk tumpul ataupun segitiganya sembarang ya, ibu cuman gambarkan di sini ada tumpul. Depan sudut A itu adalah sisi A, depan sudut B sisi B, depan sudut C sisi C. Nah, aturan sinus itu dia berbunyi A per sin sudut A. Lihat ya, nulis sudut dia huruf besar. Sama dengan B per sin sudut B, itu akan sama dengan C per sin sudut C. Ini adalah aturan sinusnya. Ini. Kapan aturan sinus digunakan? Aturan sinus digunakan jika sepasang sisi dan sudutnya diketahui. Bisa A per sin A, bisa B per sin B, bisa C per sin C, itu diketahui di soal. Lalu diketahui yang lainnya bisa sudutnya atau sisinya. Tapi yang jelas sepasang ini diketahui. Jadi bisa A per sin A atau B per sin B atau C per sin C. Nah, ini sepasang diketahui. Tapi yang diketahui adalah cos E. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini cos E. Cos E ini berarti yang diketahui adalah cos E-nya. Kalau kita punya segitiga siku-siku, ini adalah sudutnya sudut E. Ini sudut E. Ini sudut E ya. Cos itu berarti adalah samping per miring. Ini samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Maka sisi depannya kita gunakan Pitagoras. Jadi kalau dia misalkan di sini X, ini misalkan X, jadi ini X-nya akan sama dengan akar dari 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Berarti X-nya akan menjadi 3 ya. 25 kurang 16. Maka kita dapat di sini sin E itu berarti depan per miring. Depannya 3, miringnya 5. Nah, baru kita gunakan aturan sinus. Berarti di sini dia menjadi sisinya E per sin E itu akan sama dengan ini sisinya F per sin F. Jadi di sini E-nya adalah 4. Sin E-nya ini 3 per 5. Dikali, ini sama dengan ya, F-nya 5, dikali sin F. Nah, sekarang dilihat di sini. Kita kalikan silang. 4 dikali sin F, itu sama dengan 5 dikali 3 per 5. Ini disederhanakan dia menjadi 3. Jadi sin F itu 4 sin F sama dengan 3, jadi sin F-nya sama dengan 3 per 4. Kita baru dapat sin F, yang ditanya cos F. Balikkan lagi seperti ini, berarti kita akan punya segitiga siku-siku dengan F sebagai sudut. Ini F sebagai sudut. Nah, yang kita ketahui sinnya, sin F-nya dia sama dengan 3 per 4. Sin itu berarti depan per miring. Depannya 3, miringnya 4. Berarti kalau kita mau mencari yang ini, berarti ini akan sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Akar dari 16 dikurang 9. Ini berarti adalah akar 7. Maka cos F itu akan sama dengan samping. Berarti akar 7 per miring. Dia 4. Ini jawabannya adalah cos F. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D. Nomor yang berikutnya, nomor 25, nomor 26 maksudnya ya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 50 derajat dari pelabuhan A. Ini seperti soal UN sebenarnya. Dia seperti jurusan 3 angka. Kemudian berputar haluan menuju pelabuhan C sejauh 70 mil dengan arah 170 derajat dari pelabuhan B. Nah, sekarang kita ngerjakannya, ini berarti dia mulai dari pelabuhan A. Ini pelabuhan A. Sebentar ya, kita buat dulu di sini.
Ini dia punya pelabuhan A. Ini sebentar kecoret Ibu ya. Pelabuhan A kita buatkan di sini. Ini pelabuhan A. Lalu ambil arah utara. Arah utara itu ke atas ya. Ini arah utara. Dari pelabuhan A dia dengan arah 50 derajat. Berarti 50 derajat kira-kira di sini. Nah, ini adalah 50 derajat dari pelabuhan A. Itu di sini adalah pelabuhan B. Ini pelabuhan B. Ini sejauh 40 mil. Di sini 40 mil. Kemudian berputar ke pelabuhan C dari pelabuhan A. Ini berarti kita ambil lagi arah utara. Sejauh 180 derajat. Kalau dibuat 170 berarti lebih dari 90. Kalau dia garis lurus berarti dia adalah ini kira-kira seperti ini. Nah, ini sejauh, ini jadi pelabuhan C, sejauh 70 mil. Ini adalah 170 derajat. Yang ditanya jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. Nah, ini berapa sih jaraknya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini diketahui dua sisi. Kita nanti bisa menghitung sudut B-nya. Berarti yang diketahui di soal adalah dua sisi dan sudut yang diapitnya. Berarti ini menggunakan namanya aturan kosinus. Ini ulang terlebih dahulu. Aturan kosinus itu digunakan pada segitiga sembarang. Misalkan Ibu punya dia seperti ini. Ini segitiga ABC, depan sudut A sisi A, depan sudut B sisi B, depan sudut C sisi C. Aturan kosinus itu digunakan jika diketahui. Ini jika diketahui ya. Yang pertama itu adalah ketiga sisi diketahui. Ketiga sisi diketahui. Lalu yang kedua itu dua sisi sudut apit. Dua sisi sudut apit. Sudutnya diapit dua sisi tadi. Berarti kalau sisinya B dengan C, sudutnya adalah A. Kalau sudutnya B, sisinya harus A dengan C yang diketahui. Nah, ini berarti kalau yang diketahui adalah sudut A, maka sisinya ini ya, B dengan C. Maka ini aturan kosinusnya menjadi A kuadrat. Ini sisi yang ditanya. Berarti akan sama dengan, Ibu mengingatnya begini. Sisi yang mengapit dikuadratkan, berarti B dengan C, dikurang 2 kali sisi yang mengapit, dikali cos sudutnya. Cos A, lihat nih, A, B, C. Berarti ini dia seperti ini. Ini berlaku juga kalau sudutnya B. Berarti kalau sudutnya B ini akan menjadi B kuadrat yang diketahui. Atau kalau kita tanya sudutnya, berarti cos A ini akan sama dengan sisi yang mengapit dikuadratkan dikurang sisi yang di depannya dibagi 2 kali sisi yang mengapit. Ini dia untuk aturan kosinus. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita mau menghitung sudut B-nya terlebih dahulu pada gambar kita ya. Ini Ibu ganti warnanya biar kalian lihat. Nah, ini mau menghitung sudut B. Ini arah utaranya Ibu buat jadi garis lurus. Ini juga arah utara. Berarti arah utara di pelabuhan A dengan di pelabuhan B merupakan 2 garis sejajar. Maka ini dengan sudut yang ini merupakan sudut dalam yang berseberangan. Jadi ini besarnya 50. Ini 50 derajat. Nah, yang ini 170. Tapi kalau dia membentuk garis lurus itu akan jadi 180. Berarti sudut yang ini yang sudut sini, berarti sama saja 180 dikurang 170. Berarti ini 10 derajat. Jadi besar sudut B itu akan menjadi 50 derajat tambah 10 derajat. Jadi 60 derajat. Nah, sekarang berarti kita tinggal menghitung AC-nya ya. Jadi AC kuadrat itu yang mengapit dikuadratkan. Yang mengapitnya 40 dengan 70 mil. Ibu langsung tulis di sini. 40 kuadrat tambah 70 kuadrat dikurang 2 kali yang mengapit dikali cos C. Cos C lagi ya, cos B dikali cos B. Ini 40 dengan 70 itu ini kuadrat ya. 40 dengan 70 itu dia punya faktor yang sama 10. Berarti kalau 40 itu berarti 4 kali 10, kalau 70 itu 7 kali 10.
Nah, ini Ibu mengeluarkannya jadi 4 kali 10. Karena kuadrat, ini jadi kuadrat. Ditambah 7 kali 10. 70 ya. Ini dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan. Dikurang 2 kali 4 kali 10. Kali 7 kali 10 cos 60. Karena cos 60 diingat itu nilainya adalah setengah. Ini disederhanakan. Ini sama-sama punya 10 kuadrat. Ini 10 dengan 10 jadi 10 kuadrat. Keluarkan faktor yang sama. Jadi 10 kuadrat tinggal 4 kuadrat tambah 7 kuadrat dikurang 4 kali 10. Karena 10 kuadratnya sudah pindah ke depan. 4 kali 10 lagi. Maaf, 4 kali 7 maksudnya. Ini tinggal kali 4 kali 7. Ini 4 kali 7. Maka hasilnya di sini jadi 10 kuadrat 28 ditambah 49. Ini Ibu langsung hitung ya, langsung Ibu kurangkan 28. 4 kuadrat itu jadi 16 ditambah 49 dikurang 28, itu hasilnya adalah 37. Jadi panjang AC kita tinggal mengakarkan akar dari 10 kuadrat kali 37. Akar 10 kuadrat adalah 10. Jadi 10 akar 37. Ini cara menghitungnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Sekarang nomor berikutnya dilihat. Ini dilihat nomor berikutnya. Ini dilihat lagi ya sebentar. Untuk fungsi sinus dan cos. Ini yang Ibu jelaskan, biasanya yang keluar soal ini adalah untuk fungsi sinus dan cos. Ibu contohkan di sini karena ini PG-nya adalah sin, Ibu contohkan untuk sin ya, tapi berlaku juga untuk cos. Dia mempunyai bentuk persamaan kuadrat, itu fungsinya itu akan Y sama dengan A dikali sin BX tambah C. Ini misalkan plus minus D. Ini ya, plus minus D. Ini boleh juga ini D-nya. Nah, sekarang dilihat di sini. nilai A ini ya. Ini nilai maksimumnya akan menjadi A tambah D. Ini ya, maksimumnya ada menjadi A tambah D, itu nilai maksimum. Lalu di sini A min D itu akan menjadi nilai minimum. Ini min A min D ya. Ini kalau dia A, itu maksimumnya akan dia A. Sebenarnya ini A min B. Lalu di sini, B ini dapat dari periode. Periode fungsi sin, kalau dia yang fungsi dia Y sama dengan sin X, itu dia mempunyai periode 360 derajat. Maka B-nya bisa kita dapat dari ini 360 derajat dibagi periode yang didapat di soal. Ini buat periode ya. Periode di soal. Atau sama dengan 32V dibagi periode. Ini kita dapat ya seperti ini. Apa itu satu periode? Satu periode itu jika didapat satu bukit dengan satu lembah. Kalau kita dia gelombang ini kan kayak seperti gelombang, satu bukit dan satu lembah. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Berarti C ini dia bergeser. Bergeser ini kalau dia ini ya, kalau dia plus minus ini dia plus atau dia minus. Kalau plus dia akan bergesernya ke kiri. Ini bergeser ke kiri. Jika plus C ya. Jika min C, dia akan bergeser ke kanan. Ini plus minus C. Plus C dia bergeser ke kiri, kalau min C dia bergeser ke kanan. Didapat dari mana dia C-nya? Berarti C-nya ini kita dapat dari ini ya, ini geser. Bergesernya sejauh dia ini akan dia C, berarti ini sejauh harga mutlak ya, harga mutlak karena kita buat dari sini, ini adalah C per B. Nah, sekarang kita lihat soal kita di sini. Dia punya maksimumnya 1, berarti di sini A tambah D-nya 1, lalu min A min D-nya, min A plus D ini ya, karena ini sini rumusnya pakai D. Min A plus D-nya itu sama dengan min 3. Dari sini kita bisa dapat, kalau kita kurangkan, berarti di sini menjadi 2A. Ini kurangkan ya. Berarti 2A sama dengan 4, jadi A-nya sama dengan 2. Makanya dapat sini A-nya 2. Di sini jawabannya A-nya 2 semua. Lalu D-nya berarti kita dapat di sini D-nya adalah min 1.
Maka jawabannya yang min 1 yang kira-kira benar. 1, 2, 3. Berarti B dengan C pasti salah. Nah, sekarang nentukan periode gimana? Nentukan periode, kita lihat ini. Berarti sebenarnya fungsi ini bergeser ke atas ke bawah sejauh 1 satuan. Ini ya, dia turun karena min berarti dia turun ke bawah. Berarti yang normalnya dia akan seperti ini. Ini Bu beri garis merah ini. Nah, ini gambar yang normalnya dia seperti ini dia sebenarnya. Ini karena dia, lihat ini. Ini dia sebenarnya maksimumnya 2, ini satu amplitudenya dia 2 sebenarnya. Maka di sini ini 2. Ini 2 ya. Ini dia bergeser gambarnya. Ini gambarnya akan seperti ini sebenarnya. Nah, sekarang berarti dia disebut satu periode kalau ada satu bukit, satu lembah. Berarti dari sini ke sini satu periode. Ngitungnya agak susah Bu. Iya, ngitungnya agak susah. Tapi bisa kita ambil separuhnya ini. Dari separuhnya berarti biar gampang kalian menghitungnya ya. Berarti bisa kita lihat di sini. Kalau kalian mau mengambilnya. Ini kalau dia sudah 4x semuanya, berarti kita lihat di sini. Dari sini ke sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya. Dari 60 ke 95 ini adalah satu kecil ini adalah sekitar ini 30 derajat. Dari sini ke sini 30 derajat. Karena ini ada 5, berarti satunya adalah 6 derajat. Berarti kita hitung di sini dia akan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 6 ya. Dia akan 6. Jadi di sini kita lihat dulu berarti 360. Ini akan 90 derajat. Ini dilihat ya. Atau boleh kamu buat di sini. Ini separuhnya ini. Kita buat yang separuhnya saja. Ini dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini ini berapa derajat? Ini kita lihat ini. Nah, ini berarti tinggal kalikan 4 dari sini. Ini kan setengah periode ya. Setengah periode. Atau kalau dari sini ke sini. Ini berarti 30 derajat. Ini separuhnya akan 15 derajat. Ini separuhnya akan 7,5 derajat ini. Ini 7,5. Ini dari sini 7,5. Berarti di sini kita lihat. Ini 7,5. Berarti bukan 7,5 ya. Bentar. Ini perhatikan nih. Ngitungnya. Ibu, ini 30 derajat, ini terbagi 2, berarti ini akan 15 derajat. Ini terbagi 2 juga dari 15 derajat, berarti ini 7,5 derajat pas di sini. Nilai X-nya 7,5 derajat. Ini adalah 30 derajat, ini berarti nilainya adalah 52,5 derajat. Ini nih, sampai ke sini 52,5 derajat. Nah, berarti satu bukit ya, nanti jadi periodenya tinggal kita kalikan 2. Jadi periodenya itu sama dengan 52,5 derajat dikurang 7,5 derajat. Kalikan 2. Jadi ini hasilnya adalah dikurang 7,5. 45 kali 2 ini 90 derajat. Maka nilai B-nya ini menjadi 360 derajat dibagi 90 derajat. Maka B-nya adalah 4. Kita dapat A-nya 2, ini min 1, ini B-nya adalah 4. Nah, sekarang C-nya berarti bergesernya, fungsinya itu dia bergesernya bukan 15 derajat, tapi fungsi sinus itu dimulai dari 0,0. Berarti yang di sini, dia bergesernya 7,5 derajat. Berarti kita dapat di sini harga mutlak C per B ini dia adalah 7,5 derajat. Ini 7,5. Jadi C-nya itu sama dengan 7,5 dikali 4. 7,5 dikali 4 itu adalah 30 derajat. Ini 30 derajat. Nah, ini bergesernya itu adalah ke kanan. Ingat ya, grafik sinus itu dia mulainya seperti ini. Berarti dari grafik asli dia harus 0,0, yang ini yang kita ambil patokan. Ini bergesernya berarti dia ke kanan. Ini bergesernya berarti ke kanan. Ini bergeser ke kanan. Maka grafik yang sesuai itu Y sama dengan A-nya berarti 2 sin dari
BX-nya 4, karena bergeser ke kanan jadi min 30 derajat, D-nya adalah min 1. Tapi kalau kalian mau boleh juga dia dibuat seperti, berarti nomor 27 yang sesuai itu adalah yang C. Nah, ini dilihat seperti ini ya. Oke, ini. Oke ya, ini ngitung-ngitungnya nih, satu persatu. Yang berikutnya, nomor 28. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD dengan AB 3 akar 2 dan AT adalah 5. Bila S adalah titik tengah TC, CT ya, berarti kita gambar dulu limasnya di sini. Ini Ibu gambar limasnya terlebih dahulu. Berarti alasnya kita gambar seperti jajar genjang. Lalu kita ambil di sini titik potong diagonalnya. Baru kita ambil garis tinggi di sini. Mudah-mudahan gambarnya tidak terlalu berantakan ya. Ini berarti 5 segi 4 beraturan TABCD. Ini berarti TABCD. Lalu kita punya di sini panjang AB 3 akar 2. Panjang TA 5. S itu titik tengah dari TC. Ini titik tengah. Berarti dari S ke C itu akan jadi 5/2 karena 5 dibagi 2. Nah, sekarang dilihat di sini. Tentukan jarak titik S ke diagonal BD. Berarti dari S dibuat tegak lurus BD. Berarti dari S kita buat ke ujung-ujung garis dia akan seperti ini. Nah, ini dilihat. Berarti dari S segitiga BSD itu pasti sama kaki. Panjang BS dengan panjang DS dia sama panjang. Berarti karena sama kaki, maka S-nya akan tepat di tengah. Ini S aksen, dia jaraknya berarti S aksen. Jadi SX aksen itu sama saja jarak S ke garis BD. Nah, gimana menghitungnya? Sekarang kita lihat ini di sini. SS aksen itu dari titik tengah ke titik tengah BD. Ini dilihat sejajar dengan TA. Perhatikan ya. Ini TA di ujungnya, ini dia akan gambar, kalau Ibu gambar dia akan seperti ini. Ini jadi segitiganya akan seperti ini dia kalau digambar. Ini segitiga TAC. Panjang AC nanti kita hitung ya. Berarti ini S ini tengah-tengahnya. Lalu titik S aksen itu akan titik tengah BD. Atau dia S aksen itu sama saja titik tengah AC. Ini di tengah, ini juga di tengahnya. Maka ini akan sejajar. Ini sejajar. Maka di sini segitiga TAC itu akan sebangun dengan segitiga SS aksen C. Karena sebangun, maka perbandingan SS aksen dengan TA, perbandingan sisi-sisinya akan sama. Jadi di sini SS aksen banding TA itu akan sama dengan S aksen C banding T banding SS aksen C ya. S aksen C banding AC. Ini akan sama dia. Nah, ini TA-nya kita tahu 5. Berapa panjang AC? Panjang AC karena ini adalah persegi, maka diagonal bidang diagonal persegi. Nih ya, kalau dia persegi dia punya sisi ini bulang ya. Bu hapus dulu sebentar. Kalau kita punya persegi di sini. Bulang kalau dia kubus kalian ingat mungkin ya. Kalau kita punya persegi di sini adalah sisinya A. Ini persegi sisinya A. Maka diagonalnya, ini diagonalnya itu akan sama dengan A akar 2. Nah, ini kita punya perseginya itu di sini ABCD. AB ini harusnya gambarnya persegi ya, ABCD. Ini dia 3 akar 2. Ini 3 akar 2. Berapa panjang AC? Berarti panjang AC itu tinggal 3 akar 2 karena sisinya itu 3 akar 2 dikali akar 2. Berarti panjang AC adalah 6. Sini 6, panjang AC 6. Berarti sini panjangnya 3, ini 3. Baru kita masukkan ke sini. Jadi SS aksen per TA, TA-nya itu adalah 5, itu akan sama dengan 3/6. Ini sederhanakan ya, ini 1, ini 2.
Jadi panjang SS aksen itu akan sama dengan 5/2 atau 2,5. Ini jawabannya yang C. Sekarang berikutnya itu nomor 29. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk X cm. Ini kita punya di sini kubus, Ibu gambar dulu kubusnya. Mudah-mudahan gambarnya tidak terlalu miring ya. Ini kita punya kubus ABCD EFGH. Ini kubusnya. Nah, sekarang dilihat di sini. Ini gambarnya kurang rapi ya, nggak apalah. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Dia mempunyai panjang sisi itu adalah X. Ini X cm. Titik K pada perpanjangan DA. Dari D ke A. Ini berarti K-nya akan ada di depan. Tapi kalau titik K perpanjangan AD, K-nya akan ada di belakang. Nah, ini Ibu ganti warnanya terlebih dahulu. Sehingga panjang dari K ke A sama dengan setengah dari K ke D. Ini dia akan seperti ini. Ini titik K. KA setengah KD. Berarti ini panjangnya akan sama. Berarti akan sama-sama dia X. Tentukan jarak K ke bidang BDHF. Ini bidang BDHF. Ini ya, bidang BDHF. Ini yang miring seperti ini. Nah, sekarang kita tahu yang tegak lurus garis yang tegak lurus bidang BDHF, tegak lurus bidang itu adalah garis AC. Ini adalah garis AC. Berarti ini dari A ke C dia tegak lurus ini. Tegak lurus karena diagonal persegi berpotongan saling tegak lurus. Berarti ini akan tegak lurus AC-nya. Ini AA aksen ya. Berarti dari K kita buat sejajar AA aksen. Karena dari A ke tengah-tengah BD, ini perbandingannya ke tengah-tengah, maka dari titik K dia akan tepat di B. Ini dia akan gini. Nah, ini adalah panjangnya. Jadi, ini ya. Ini jadi AA aksen itu tegak lurus BDHF. Kita buat di sini KB, dia akan sejajar dengan AA aksen. Maka KB juga akan tegak lurus BDHF. Jadi KB-nya itu dia akan sama dengan jarak dari titik K ke bidang BDHF. Nah, berarti tinggal dibuat aja di sini. Berarti ini dia bentuknya akan siku-siku di sini ya. Ini siku-siku berarti. Ini boleh juga kamu gambarnya Ibu buat dia seperti ini. Ini gambarnya dia seperti ini kalau Ibu buat ya. Ini gambarnya dia seperti ini. Nah, ini alas persegi. Ini titik A, ini B, ini C, ini D. Ini BD. Lalu AC akan tegak lurus karena tepat di tengah. Lalu K-nya, ini K-nya 2 kalinya, ini titik K. Ini panjangnya sama. Maka kalau sejajar, ini akan terlihat seperti ini. Ini akan sama. Jadi KB. Ini panjangnya X, ini panjangnya X. Ini terlihat ya. Ini berarti boleh pakai segitiga sebangun. Ini A aksen. Jadi boleh kamu buat di sini segitiga DA aksen itu akan sebangun dengan segitiga DKB maksud Ibu. DKB. Gak salah tulis Ibu ya. Boleh pakai sebangun, boleh juga dia langsung buat seperti ini. Boleh jawabnya pakai sebangun, boleh juga kita pakai Pitagoras biasa. Kalau pakai Pitagoras biasa tinggal X kali X ya. Berarti ini kan kalau dibuat begini, dia akan persegi juga. Berarti diagonal persegi, jawabannya akan X akar 2. Itu untuk soal nomor 29. Nomor 30, sekarang kita lihat di sini. Segitiga ABC dengan koordinat A, min 1, 2, B sekian, dan C sekian. Segitiga tersebut direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Ini Ibu gunakan dengan cara jika kita punya titik X, Y, itu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka bayangannya, karena X yang dicerminkan, maka nilai X yang berubah. Ini dilihat ya, Ibu tulis dulu rumusnya nih. Kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka rumusnya akan menjadi 2A min X, Y.
Nah, ini berarti kita punya titik A di sini. Ini adalah min 1,2. Berarti kalau dia terhadap X sama dengan 3, ini menjadi 2 kali 3, 6. 6 dikurang min 1. Jadi ini 2 kali 3 dikurang min 1,2. Maka ini akan menjadi 7,2. Yang jawabannya 7,2 tinggal D dengan A ya. Berarti kita karena B-nya ini sama, cari C aja langsung ya. Berarti titik C-nya 5,2. 5,2 berarti dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, berarti 2 kali 3 dikurang 5,2. Ini udah nampak, ini Y-nya tidak berubah berarti. Jadi 1,2 yang D jawabannya. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.